Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Luciduha. Ada teman saya di sini, Yulita Kezia. Di sini kami akan menyelesaikan tugas video kami di mata kuliah Eklesiologi. Kami mendapatkan materi dan yang akan kami bahas adalah sejarah gereja perdana konsili awal. Gereja perdana abad 1 sampai ketiga merupakan masa pembentukan identitas iman setelah wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Komunitas-komunitas kecil yang tersebar di Yerusalem, komunitas-komunitas kecil yang tersebar di Antioquia, Korintus, Roma, dan kota-kota lain berjuang untuk memahami relasi mereka dengan tradisi Yahudi, dengan dunia Helenis, Romawi, dan dengan realitas penganiayaan dari pihak penguasa. Pada masa ini, gereja berkembang bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam relasi iman, liturgi, serta struktur kepemimpinan. Salah satu tonggak penting berkembang teologi dan eklesiologi adalah konsili awal, yakni pertemuan para pemimpin gereja untuk mengambil keputusan mengenai iman, moral, dan tata hidup gereja. Selanjutnya kita akan bahas Konsili Yerusalem tahun 49 sampai 50 Masehi. Konsili pertama yang diakui dalam sejarah gereja adalah Konsili Yerusalem, sebagaimana dicatat di Kisah Para Rasul bab 15. Nah, latar belakangnya, persoalan utamanya itu adalah apakah orang non-Yahudi yang menjadi Kristen harus terlebih dahulu menaati hukum Taurat, khususnya sunat. Yang kedua, tokoh utama, Rasul Paulus, Barnabas, Yakobus, atau pemimpin jemaat Yerusalem, dan Petrus. Yang ketiga, ada keputusan. Keselamatan adalah karena iman kepada Kristus, bukan karena hukum Taurat. Orang non-Yahudi tidak wajib disunat, tetapi diminta untuk menjauhi praktik berhala, pencabulan, dan daging darah binatang yang mati tercekik. Yang keempat, ada makna teologis. Konsili ini menegaskan keterbukaan gereja kepada bangsa-bangsa lain dan memperlihatkan model penyelesaian konflik iman secara kolegial dan sinodal. Yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang konsili-konsili awal pasca Konstantinus. Setelah Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano pada 313 Masehi yang memberi kebebasan beragama, gereja tidak hanya hidup dalam persembunyian. Pada saat yang sama, muncul perdebatan teologi serius tentang iman Kristen, khususnya mengenai kristologi dan trinitas. Hal inilah yang melatar belakangi konsili ekumenis awal. Yang pertama, Konsili Niscea I pada abad 325 Masehi. Isu utamanya yaitu Arianisme, ajaran Arius yang menolak keilahian penuh Kristus. Yang kedua, keputusan. Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Yang ketiga, ada dampaknya. Dirumuskan Sahadat Niscea atau Credo sebagai dasar iman. Yang kedua adalah Konsili Konstantinopel I pada abad 381 Masehi. Isu utamanya yaitu kontroversi mengenai Roh Kudus. Keputusan Roh Kudus adalah Allah sejati yang bersama dengan Bapa dan Putra itu layak disembah. Dampaknya, penyempurnaan Sahadat Niscea menjadi Sahadat Niscea Konstantinopel. Yang ketiga adalah Konsili Efesus pada abad 431 Masehi. Yang menjadi isu utamanya yaitu kristologi dan gelar Maria. Nestorius menolak menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Keputusannya adalah Maria adalah Theotokos karena Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati dalam satu pribadi. Dampaknya yaitu peneguhan iman,
akan kesatuan pribadi Kristus. Yang keempat adalah Konsili Chalcedon pada abad 451 Masehi. Isu utamanya yaitu hubungan natur ilahi dan manusiawi dalam diri Kristus. Keputusan Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia. Tanpa campur, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa perpecahan. Dampaknya yaitu kristologi ortodoks yang menjadi dasar iman gereja hingga saat ini. Yang berikutnya adalah signifikasi konsili awal. Perumusan iman, konsili-konsili ini menetapkan syahadat yang sampai sekarang dipakai dalam liturgi gereja. Yang kedua, eklesiologi sinodal, menunjukkan pentingnya pertemuan kolegial para uskup untuk mencari kebenaran iman. Yang ketiga adalah identitas Kristianiti, memberi dasar teologis yang jelas terhadap tantangan ajaran sesat dan perpecahan. Yang keempat, hubungan gereja negara. Sejak Konsili Nicea, peran kaisar dalam urusan gereja semakin besar, yang kelak menimbulkan dinamika hubungan antara otoritas sipil dan religius. Sebagai penutupnya, sejarah gereja perdana dengan konsili awal merupakan fondasi penting bagi perkembangan teologi, liturgi, dan struktur gereja. Konsili Yerusalem menandai keterbukaan gereja kepada bangsa-bangsa lain, sementara konsili ekumenis pada abad keempat dan abad kelima merumuskan dasar iman Kristen mengenai Kristus dan Trinitas. Dengan demikian, konsili-konsili awal ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, melainkan warisan iman yang harus membentuk identitas gereja hingga masa kini. Baik, setelah kami membahas dan menjelaskan materi tentang sejarah gereja perdana konsili awal, dapat kami simpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama ada pemimpin utama yang tadi sudah dijelaskan, yaitu para rasul, terutama Petrus, Yohanes, dan Paulus, dan juga ada pemimpin komunitas. Nah, yang kedua ada kehidupan komunitas. Umat percaya hidup bersama, berbagi harta, dan saling mendukung. Dan yang ketiga ada pengajaran. Ajaran Yesus dan para rasul menjadi dasar bagi komunitas. Nah, yang keempat ada pelayanan. Pelayanan kasih seperti pembagian makanan dan pewartaan orang sakit menjadi fokus utama. Nah, yang kelima ada penganiayaan. Umat Kristen perdana menghadapi penganiayaan dari pihak Yahudi dan Romawi. Jadi gereja perdana menjadi contoh bagi komunitas Kristen di masa kini dalam hak kehidupan iman, persekutuan, dan pelayanan. Sekian dari pembahasan kami berdua, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.